Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrat Nabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis mini riset e-commerce dimulai dari bab 1 pendahuluan. Ini adalah sistematika penulisan bab 1 yang dimulai dari latar belakang. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi bagaimana sih cara penulisan di latar belakang ini? Di latar belakang masalah itu memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Kedudukan masalah yang diteliti diuraikan juga dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan secara tepat bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau dinyatakan dengan tegas perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Di latar belakang ini, penulisan itu ditulis harus secara deduktif, artinya dari umum ke khusus. Jadi di paragraf pertama, teman-teman itu harus menulis secara umum, yaitu mengenai gambaran bisa dari menjelaskan tentang perkembangan e-commerce atau marketplace di Indonesia. Dan tulisan ini tuh dari artikel. Jadi teman-teman nggak boleh ngarang atau teman-teman langsung copy dari artikel. Jadi misal emang ngambil dari artikel itu terlebih dahulu di parafrase supaya tidak terjadi plagiat. Lalu untuk paragraf yang kedua kita masuk ke pembahasan marketplace-nya atau Shopee-nya. Jadi isinya itu kayak Shopee itu apa, punya pangsa pasar Indonesia kayak bagaimana. Lalu untuk um, paragraf ketiga, kita masuk ke bagian lebih khusus, yaitu variabel-variabelnya. Yang pertama ada variabel Y atau variabel terikatnya, dan ini diambil dari artikel jurnal yang sudah dicari sebelumnya. Dan paragraf yang selanjutnya itu variabel bebas, sama seperti variabel terikat, ini dari artikel jurnal yang dicari. Penulisan dari penelitian sebelumnya dan kembali lagi diingatkan, ini tidak boleh ngarang. Langsung saja kita ke contohnya. Jadi ini adalah contoh dari tugas kelompok 1 dengan judul penelitian pengaruh diskon terhadap minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya pada marketplace Shopee. Di latar belakang ini, di paragraf pertama, kita menulis gambaran tentang marketplace yang ada di Indonesia, perkembangan marketplace yang ada di Indonesia. Dengan data kita ambil dari Hootsuite, We Are Social, sekitar pada tahun 2023 itu penduduk Indonesia menggunakan internet sebanyak 77% atau sekitar 212,9 juta pengguna. Lalu kita juga mengambil data dari Kominfo pada tahun 2017 tentang perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia. Lalu masuk ke paragraf kedua, kita berbicara tentang si Shopee-nya. Jadi, menurut katadata.co.id pada tahun 2023, antara Januari hingga Desember 2023, situs web Shopee mencapai total sekitar 2,3 miliar kunjungan, jauh melampaui para pesaingnya e-commerce yang sejenis. Dan kata data ini di-upload pada tahun 2024. Lalu kita lanjut ke paragraf ketiga. Di sini udah mulai kita khusus di paragraf ketiga ini berbicara tentang variabel Y
tentang minat beli. Dan ini dikutip dari artikel jurnal dengan penulis Wijaya pada tahun 2016. Lalu selanjutnya kita masuk ke paragraf keempat. Di sini ditulis mengenai variabel bebas atau variabel X tentang diskon atau potongan harga. Dan kita mengutip dari artikel jurnal penulis Sedayana Yoga pada tahun 2021 dan Huda pada tahun 2021 juga. Lalu ditutup dengan kata seperti ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli Mahasiswa Universitas Serang Raya pada Marketplace Shopee. Lalu setelah kita menulis latar belakang, langkah yang selanjutnya adalah mengenai identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah? Jadi identifikasi masalah ialah upaya untuk mengenali faktor penyebab terjadinya masalah. Karena pada kenyataannya faktor penyebab timbulnya masalah sangat banyak, sehingga perlu diidentifikasi. Bagian ini berisi identifikasi atau rincian berbagai masalah yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang masalah. Kita kembali lagi di contoh penulisan ini riset kelompok 1. Di sini identifikasi masalahnya ada dua. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka masalah ini timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, ternyata adanya keraguan dalam minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya di marketplace Shopee karena potongan harga. Jadi bisa saja potongan harga atau diskon ini mempengaruhi. Jika tidak ada potongan harga, bisa saja mahasiswa Universitas Serang ini ragu dalam membeli sebuah produk di marketplace Shopee. Lalu yang kedua itu adanya ketidakpastian mengenai seberapa efektif diskon dalam menarik minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya. Karena kita belum tidak terdapat kejelasan seberapa persen diskon ini dapat mempengaruhi mahasiswa Universitas Serang Raya. Jadi untuk identifikasi masalah ini bukan berupa tanda tanya. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke batasan masalah. Bagian ini berisi pembatasan masalah yang benar-benar akan diteliti. Sebagaimana dijelaskan di atas, faktor penyebab timbulnya masalah itu sangat banyak, sehingga bisa dibatasi khususnya variabel yang akan diteliti. Untuk pembatasan masalah ini, kelompok 1 membatasi masalahnya hanya pada variabel diskon dan minat beli. Adapun fokus pembahasan masalah hanya pada mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Di luar mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee, misal aplikasi yang lain, itu tidak kami teliti. Itu yang dinamakan dengan batasan masalah. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi sudah saya jelaskan tadi, identifikasi masalah dan rumusan masalah itu berbeda. Rumusan masalah di sini ditulis apakah terdapat pengaruh diskon terhadap minat beli di marketplace Shopee pada mahasiswa Universitas Serang Raya. Karena mini riset kita ini hanya terdapat dua variabel, jadi rumusan masalahnya bisa ditulis demikian, jadi langsung saja. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Dengan kata lain, tujuan penelitian pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Oleh sebab itu, rumusan tujuan harus konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitiannya. Jadi, di tujuan penelitian ini
Itu berhubungan pada rumusan masalah yang tadi kita tulis. Misal jumlahnya harus sama. Ini contohnya tujuan masalah kelompok 1 berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh diskon terhadap minat beli di marketplace Shopee pada mahasiswa Universitas Serang Raya. Jadi ini berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi. Lalu yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan keluaran hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. Di sini misalkan manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama ada bagi perusahaan, yang kedua ada bagi pembaca, dan yang ketiga bagi penulis. Misal bagi perusahaan Shopee, penelitian ini diharapkan dapat membantu Shopee memahami lebih baik tentang minat beli konsumen khususnya pada mahasiswa Universitas Serang Raya. Lalu untuk pembaca, penelitian itu diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi atau titik awal untuk penelitian lebih lanjut dan pembanding bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dalam variabel yang sama. Dan terakhir bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pengalaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh diskon terhadap minat beli di marketplace Shopee. Jadi demikian untuk pembahasan di bab 1, pendahuluan. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di bab 2 ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. Untuk landasan teori sendiri, di sini menjelaskan definisi konsep dan variabel, menguraikan definisi konsep-konsep utama dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Di penelitian ini menjelaskan pertama itu umum terlebih dahulu mengenai e-commerce, lalu menjelaskan variabel Y, minat beli, dan satu variabel X tentang diskon. Lalu di landasan teori ini juga ada indikator-indikator terkait, yaitu menjelaskan indikator yang relevan dengan penelitian. Misal ada indikator minat beli dan indikator diskon. Saja kita ke contoh researchnya. Di sini ada untuk subbab pertama itu kita menjelaskan tentang e-commerce, jadi umumnya dulu. Di sini definisi dari e-commerce, saya mengambil dari buku, yaitu buku Pratama tahun 2022. Lalu selanjutnya, kita juga menyimpulkan apa sih itu e-commerce oleh kita sendiri. Lalu untuk subbab selanjutnya yaitu definisi dari minat beli. Isinya ini kita ambil dari jurnal-jurnal yang sudah kita kumpulkan di tugas sebelumnya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di akhir ini kita harus menyimpulkan apa itu minat beli. Lalu subbab selanjutnya di sini ada indikator minat beli. Indikator ini kita ambil dari skripsi untuk dijadikan sebagai kuesioner nantinya. Lalu ada pengertian diskon juga. Pengertian diskon ini dari artikel yang kita kumpulkan sebelumnya. Lalu sini juga ada penyimpulan dari kita sendiri. Lalu ada indikator diskon dari skripsi yang sudah kita cari yang relevan dengan indikator kita.
Lalu, sini selanjutnya, setelah kita menyusun landasan teori, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian dalam konteks yang sama. Jadi, kita mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang sejalan dengan topik kita. Lalu di sini juga ada persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. Kita mengidentifikasi persamaan dan perbedaan variabel dari penelitian sebelumnya, serta bagaimana hasilnya harus kita tulis. Untuk penelitian terdahulu ini harus ditulis menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi di sini ada judul penelitian dari artikel yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu persamaannya apa dengan research kita yang sekarang? Lalu juga perbedaannya seperti apa? Jadi perbedaannya di sini tuh penelitian terdahulu meneliti gratis ongkir, sedangkan di penelitian kita yang sekarang itu tidak meneliti tentang gratis ongkir. Lalu hasilnya di sini diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Begitupun juga dengan artikel yang kedua, tiga, dan keempat. Next, di sini ada kerangka pemikiran. Hubungan antar variabel. Jadi kita menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Contohnya itu di sini bagaimana diskon mempengaruhi minat beli. Lihat kerangka pemikirannya. Nah, di sini karena kita variabel X-nya ada satu, jadi kita sederhana aja seperti ini kerangka pemikirannya. Jadi juga ada H1-nya, jadi diskon si X ini akan mempengaruhi minat beli. Itu pemikiran, kerangka pemikirannya. Lalu yang terakhir di sini ada hipotesis penelitian. Jadi ini rumusan hipotesis, menguraikan hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Contohnya di sini tuh diduga terdapat pengaruh signifikan diskon terhadap minat beli. Jadi ini hipotesis itu dugaan-dugaan awal ya. Nah, jadi karena kita memang penelitiannya sederhana, jadi di sini hipotesisnya cuma ada satu. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di bab ini berisi metode penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu metode penelitian. Apa sih itu metode penelitian? Jadi, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu menurut Sugiono pada tahun 2022. Nah, pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif survei ya. Jadi, penelitian dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jadi, nanti penulis akan membagikan kuesioner atau angket kepada 30 responden. Lalu, apa sih itu metode penelitian kuantitatif? Jadi, metode penelitian kuantitatif itu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan menurut Sugiono pada tahun 2022. Dan ini adalah subjudul 3.1 metode penelitian pada mini research kami. Jadi seperti ini, nanti di akhir di bawahnya itu pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif survei. Penelitian dilakukan dengan data menggunakan data kuesioner. Lalu kita masuk ke subjudul selanjutnya, yaitu populasi dan sampel. Sini yang pertama kita masuk ke populasi dulu. Jadi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu yang kedua ada sampel. Jadi menurut Sugiono pada tahun 2023, dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Lalu terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel atau responden pada penelitian ini, yaitu mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Kita masuk ke contohnya seperti ini. Jadi di Uni untuk populasi menggunakan subjudul 32.1. Nah, jadi di sini ada sampelnya untuk populasi mahasiswa Universitas Serang Raya menggunakan aplikasi Shopee, dan sampel di ini juga mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Lalu kita ke subbab selanjutnya, yaitu definisi operasional variabel, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan satu variabel bebas, yaitu tentang diskon, dan satu variabel terikat atau dependent variable mengenai minat beli. Jadi di sini, nah ada tabelnya, jadi kita menulis dulu variabel X-nya. Di sini ada kutipan dari Baskara dalam Cahya et al. Ini adalah dari indikator diskonnya di sini. Lalu ini adalah definisi diskon dari kutipan sonata dalam Putri et al. Lalu kita menggunakan skala Likert untuk penelitian ini. Lalu di bawahnya ada variabel Y mengenai minat beli. Ini ada Swandari dalam Rizky NST dan Yasin. Ini adalah kutipan dari indikator minat beli. Lalu di sini juga ada definisi minat beli dari Yoga dan Pratiwi pada tahun 2022. Dan ini harus menggunakan tabel. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, sumber pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Jadi menurut Sugiono, sumber primer adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, misalnya itu gini, jadi data primer itu data hasil dari wawancara atau observasi langsung ke penelitian. Sedangkan sumber sekunder itu misalnya dari jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, buku-buku, dan lain sebagainya. Nah, untuk penelitian ini, kita menggunakan dua-duanya, sumber sekunder dan sumber primer. Lalu selanjutnya adalah instrumen penelitian. Jadi, instrumen dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden dan akan diukur dengan skala Likert. Ya, jadi ini adalah skala Likertnya ya. Dan tidak ada bobot sendiri. Misal sangat setuju tuh nilainya ada 5, setuju itu nilainya 4, cukup setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, ini akan dituliskan pada kuesioner nanti. Nah, lalu di bawahnya juga ada uji validitas. Lalu ada juga uji reliabilitas. Oke, selanjutnya metode analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik dan pada penelitian ini menggunakan software SPSS. Jadi penting sekali untuk penelitian ini kita harus menginstal lebih dahulu aplikasi SPSS.
Nah, jadi ada namanya statistik deskriptif. Di sini hasil dari kuesionernya nanti. Jadi akan berhubungan. Lalu ada koefisien kolerasi. Nah, seperti ini. Lalu ada juga uji hipotesisnya. Dan sudah selesai untuk penyusunan bab 3. Terima kasih. Semoga penjelasan dari saya dari bab 1, bab 2, dan bab 3 ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.